Modar, William PSI bongkar 3,2 triliun, APBD DKI tidak digunakan untuk corona. Dilansir dari siwo.com, ditulis oleh Niha Alif. Nasib Anies, rupanya sudah di ujung tanduk. Ambisi menjadi RI1 hanya akan menjadi angan-angan belaka. Apalagi ada kabar backingannya kini jadi saksi, meringankan tersangka korupsi. Anies yang berjuang melawan corona harus terpojok, lantaran ulahnya sendiri. Setelah kejanggalan dana bansos DKI dibongkar 3 menteri, kini giliran William membongkar kejanggalan peruntukan APBD yang ternyata tidak dimaksimalkan oleh Anies. Sebelumnya juga heboh permintaan uang 700 miliar oleh Anies untuk pembelian lahan RTH. Padahal DKI sendiri mengaku kalau tidak memiliki dana untuk jutaan warga miskin yang terdampak corona, makanya meminta bantuan pusat. Tapi anehnya masih ada permintaan ratusan miliar untuk hal lain. Seperti dilansir di tribunnews.com, William Aditya, Sarana PSI bongkar cara janggal Anies Baswedan potong APBD atasi virus corona. Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya, Sarana kembali mengomentari APBD DKI Jakarta. Kali ini, William Aditya Sarana mengkritisi alokasi APBD untuk penanganan virus corona atau COVID-19. Menurut dia, ada sejumlah kejanggalan dari pemotongan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan pandemi. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube William Aditya Sarana, diunggah Sabtu 16 Mei 2020. Saya mau belak-belakan, ungkap William Aditya Sarana. Ia menuturkan besarnya anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19. Jadi, sebenarnya berdasarkan pergub terbaru yang diberikan Pak Anies ke DPRD, Pak Anies membutuhkan uang sebesar 2,8 triliun untuk penanganan COVID-19. Jelasnya, biaya triliunan rupiah itu didapat dari pemotongan anggaran belanja lainnya. Uangnya dari mana? Uangnya adalah hasil dari potongan-potongan anggaran yang harusnya dibelanjakan untuk sesuatu yang lain, lalu dibelanjakan untuk COVID-19, kata William. Hal yang menjadi janggal bagi William adalah anggaran pembelian ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak banyak dipotong. Sebelumnya, pembelian RTH dianggarkan sebesar 1,5 triliun. Namun, dari jumlah yang banyak itu hanya dipotong 24 miliar. Pertanyaannya, uang 300 miliar RTH itu seperti apa? Ungkap William. Sebenarnya, uangnya itu bukan 300 miliar, tetapi ada 1,5 triliun untuk belanja ruang terbuka hijau. Lanjut dia, hanya dipotong sebesar 24 miliar dari 1,5 triliun. Itu untuk dimasukkan dalam penanganan COVID-19, papar William. Selain itu, Anies Baswedan masih tetap menjalankan program Formula E yang menuai polemik. Yang menjadi ironi adalah Pak Anies membayarkan komitmen fee Formula E sebesar 500 miliar. Kata William. Selain itu, tunjangan kerja daerah, TKD, aparatur sipil negara, ASN, turut dipotong untuk membantu penanganan COVID-19. Lalu, rencana untuk memotong TKD ASN sebesar 50%, ungkapnya. Seharusnya, kita bisa terlebih dahulu memotong anggaran 1,5 triliun untuk RTH, kata William. William Aditya Sarana menyebutkan masih ada anggaran untuk pembuatan trotoar dengan jumlah besar yang dapat dipotong. Menurut dia, anggaran tersebut dapat lebih dulu dipotong daripada mengorbankan biaya TKD. Lalu, ada juga 1,2 triliun untuk trotoar, kata William Aditya Sarana. Jadi, tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita. Jelasnya, mengapa Pak Gubernur terlebih dahulu mengorbankan ASN-nya? Tanya dia. William Aditya Sarana menilai banyak proyek yang dapat diundur, sehingga dianggarkan kembali tahun depan. Padahal banyak proyek yang seharusnya bisa dipotong. Kita tunda tahun depan. Kita fokus dulu untuk penanganan COVID-19, tegas dia. Ada RTH 1,5 triliun, lalu ada trotoar 1,2 triliun, ada Formula E 500 miliar. Ini yang seharusnya difokuskan Pak Gubernur, papar William. Penjelasan William ini sekaligus membongkar kenyataan bahwa Anies tak benar-benar serius menangani corona di ibu kota. Pernyataannya tentang permintaan rapid test sejak Januari yang ditolak pusat atau adanya perbedaan data kematian akibat corona yang berbeda dengan pusat nyatanya cuma sandiwara. Anieslah yang paling tahu hatinya sendiri. Para media cuma dibayar untuk membayar pernyataannya. Tapi Tuhan tidak tidur. Lambat laun kebusukan DKI 1 akan terbongkar satu persatu. Setelah kejanggalan bansos yang tidak tepat sasaran dan adanya permintaan tak masuk akal DKI kepada pemerintah pusat terbongkar. Kini giliran peruntutan APBD. Uang triliunan yang harusnya bisa digunakan untuk mengatasi dampak corona, termasuk menstimulus usaha mikro, malah digunakan hal yang tidak penting. Anies
hanya ingin semua orang mengakui dirinya paling prihatin dengan adanya corona. Lagu lama rezim SBY yang mengaku dizolimi, Mega ia putar kembali, seolah-olah dirinya dijegal Jokowi dan menterinya. Padahal, dirinya sendiri yang tak becus bekerja. Saat Jateng dan Jabar bisa menganggarkan APBD untuk corona lebih besar dari TKI dan tak mengemis ke pusat, harusnya kita tahu kalau Anies hanya main sandiwara. Dana yang ada tak ia maksimalkan, karena tujuan jahatnya hanya menyalahkan pusat untuk setiap kegagalan di DKI. Semoga saja Jokowi dan jajarannya diberikan jalan mengatasi corona di negeri ini, serta dilindungi dari fitnah gubernur zalim yang ngaku paling soleh. Begitulah kura-kura.